Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Lia. Ini adalah video pertama aku setelah melahirkan 3 bulan yang lalu. Dan aku mau sharing bagaimana sih pengalaman aku melahirkan di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi, jangan kemana-mana. Jadi aku mulai dulu dari kronologisnya ya. Jadi waktu itu aku udah masuk minggu ke-38 tapi belum terasa kontraksi. Harusnya di minggu 37 itu kan aku udah bisa ngelahirin kalau misalnya mau normal ataupun sesar. Tapi kan kalau normal itu kita harus tunggu ya, ada tanda-tandanya dulu. Salah satunya itu adalah kontraksi. Nah itu sampai minggu ke-38 aku nggak ada tanda-tanda apapun. Cuman aku memang ngerasain bagian bawahku itu udah ngerasain kayak pegel-pegel gitu loh. Bangun juga setiap hari itu udah pegel. Terus aku buang air besar tuh udah setiap hari. Padahal aku biasanya tuh cuma 2 hari sekali. Terus buang air kecil jangan tanya lagi, itu udah aku pengen pipis mulu bawaannya. Jadi sebenarnya tanda-tandanya udah ada, cuman emang belum ada tanda-tanda yang utama. Jadi kalau nggak salah tuh tanda-tandanya adalah pertama kontraksi. Jadi kontraksi yang udah rutin, udah jaraknya deket, terus juga lebih sering. Terus kedua adanya flek. 3 itu apa ya, ketubannya pecah. Jadi memang kata dokter kalau udah ada salah satu dari situ udah harus masuk ke rumah sakit gitu, harus lapor ke rumah sakit. Nggak ada. Nah akhirnya tuh pas masuk banget aku minggu ke-39 itu aku beraktivitas seperti biasa. Terus sekitar jam 3 sore aku pipis ke kamar mandi, itu aku ternyata udah flek. Nah jadi aku lumayan kaget sih karena selama ini aku nggak pernah merasakan flek. Biasanya kan kalau pas kayak baru pertama hamil atau misalnya kecapean atau apa tuh kan mungkin ada flek. Nah, makanya aku udah yakin oh ini adalah flek yang mungkin salah satu tandanya lahir. Nah makanya aku langsung kontak dokter aku, dokter kandungan. Kata dokter sih sebenarnya dia nanyain kontraksinya gimana, udah mulai rutin belum, udah sering belum. Memang aku waktu itu nggak ngerasain kontraksi sama sekali, nggak ada kram-kram atau sakit sama sekali, mules tuh nggak ada. Jadinya aku bilang kayak gitu, terus kata dokternya, oh ya udah nanti aja Bu, tunggu kontraksinya ada gitu kan. Cuman kalau misalnya memang nggak yakin atau misalnya pengen mau dicek, bisa ke IGD. Nanti di IGD nanti akan dicek. Terus aku juga sempet chat sama teman aku, nggak tahu kenapa tuh teman aku tuh kayak ada feeling gitu, tiba-tiba dia nanya kabar aku. Terus habis itu aku bilang nih, gue habis flek nih, aku bilang gitu kan. Terus gimana nih, gue harus gimana gitu, karena teman aku udah pengalaman kan, punya 2 anak. Kata dia sih juga sama, nggak perlu ke rumah sakit dulu, biasanya masih pembukaan awal kok katanya gitu. Cuman karena ini kan aku pengalaman pertama, aku khawatir kan, jadi aku langsung kontak suami, kasih tahu orang tua, ini harus gimana. Ternyata kita sepakat untuk yaudah kita pergi ke rumah sakit aja. Nah akhirnya kita pergi ke rumah sakit tuh sekitar jam 5-an. Di dalam IGD itu aku sempat tunggu sebentar. Terus akhirnya ada suster yang datang untuk CTG. CTG itu kalau nggak salah untuk periksa detak jantungnya bayi. Jadi nanti ada alat kayak ikat pinggang gitu, kayak pinggang velcro gitu disuruh taruh. Terus aku disuruh pencet kalau ngerasain kontraksi gitu. Itu kayaknya kalau nggak salah sekitar 30 menitan nunggu, dan setelah selesainya aku nggak dikasih tahu apa gitu, hasilnya apa aku nggak ngerti, sampai aku disuruh tunggu lagi sampai akhirnya ada bidan datang. Nah jadi memang di rumah sakitku ini tuh perawatnya untuk kehamilan dan persalinan itu menggunakan bidan. Nah jadi bidan datang, dia mau cek si posisi bayi, jadi harus ada pemeriksaan dalam. Ternyata pas dicek itu aku baru pembukaan 1. Jadi kalau menurut mereka aku sebaiknya pulang lagi aja untuk siap-siap dan beristirahat. Nanti kalau misalnya udah ada kontraksi yang lebih rutin, itu baru balik lagi ke sana gitu. Habis maghrib kita balik ke rumah, dan udah aku makan kayak biasa sampai akhirnya tuh di jam 7 malam gitu ya, ke atas tuh aku mulai ngerasa mules-mules. Jadi setelah diperiksa dalam tuh entah kenapa aku ngerasa kayak mules-mules gitu. Periksa dalam tuh agak nggak nyaman ya kalau buat aku gitu. Aku nggak tahu, makanya aku sempat kayak mikir ini gara-gara diperiksa dalam nggak nyaman terus jadi kayak agak kontraksi gini, atau emang bayinya udah mau ngajakin, aku nggak tahu. Sampai akhirnya aku udah tidur, aku tidur jam 9-10 malam, tapi tuh aku gelisah mulu karena perut aku tuh kayak mules. Jadi kalau misalnya lihat video aku sebelumnya yang pas aku belum tahu aku hamil, itu aku ngerasain mules yang sama. Jadi mules yang nggak nyaman pada saat tidur. Aku pikirkan mau buang air besar, tapi nggak bisa buang air besar gitu. Nah ini sama seperti itu. Aku nggak bisa tidur, tapi aku tahan-tahanin karena kayak masih bisa ditolerir gitu.
Sampai akhirnya jam 3 pagi tuh aku benar-benar bangun, aku makin sakit, makin nggak bisa ditahan, terus juga jaraknya tuh makin ketahuan gitu. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 8 menit sampai 7 menitan sekali itu pasti kontraksi gitu, sakit. Cuman aku akalin waktu itu dengan menggunakan Gymbal. Jadi kebetulan beberapa hari sebelum itu tuh aku beli Gymbal karena buat mengganti aku olahraga jalan pagi, karena aku tadi olahraga jalan pagi aku nggak kuat karena pengen pipis melulu. Jadi aku pakai Gymbal. Nah itu lumayan mengurangi rasa sakit, mengatasi rasa sakit gitu kan. Jam 4 kayaknya mau subuh, aku bangunin orang tua aku bilang nih kayaknya aku kontraksi deh, kayaknya soalnya ini udah makin rutin. Aku bilang terus sakitnya tuh lumayan, aku bilang terus oh yaudah kita habis subuh kita berangkat aja siap-siap. Sampai akhirnya kan kedubrak, akhirnya baru jam 6 kita jalan ke rumah sakit. Dan sampai di rumah sakit seperti biasa masuk IGD dulu, dicek lagi, CTG lagi, terus sama dicek lagi sama bidan, balik lagi untuk periksa dalam. Nah ternyata pas diperiksa dalam itu aku baru pembukaan 2 mau ketiga, jadi kayak masih ngambang gitu. Cuman kali ini aku nggak disuruh pulang dulu, jadi tetap di situ. Itu rasa kontraksinya udah lumayan sakit banget, mules, nyeri tuh yang ngalahin nyerinya kalau lagi mens, bener-bener sakit banget. Sekitar jam 10-an itu suami aku udah diminta sama bidan untuk ngurus administrasi, jadi aku udah boleh masuk kamar. Ternyata itu aku udah masuk ke pembukaan 3. Dan terus aku inget pas di antara pembukaan 2 ke 3 itu tuh sempat dicek kan, ternyata tuh katanya aku belum buang air besar. Emang aku belum sempat buang air besar tuh pada saat itu tuh. Jadi akhirnya aku ditanya, aku mau dipakein obat pencahar atau aku mau ya udah mau buang air sendiri gitu. Terus aku sempet, karena aku nggak kepikiran ya obat pencahar kayak gimana, aku takut gitu kan. Terus aku bilang udah aku coba sendiri aja, dan ternyata aku nggak bisa. Tapi akhirnya pas udah di kamar itu akan diperiksa dalam lagi. Jadi pembukaan aku tuh belum jalan. Terus akhirnya dibilang, ibu nih kita kasih obat pencahar aja ya, katanya gitu, karena jadi nanti takutnya mengganggu jalan lahirnya si bayi, kalau nggak salah sih gitu. Pokoknya akan mengganggu lah prosesnya gitu. Akhirnya aku ya udah, aku setuju aja. Dan ternyata pakai obat pencahar itu nggak ada rasanya. Jadi memang mohon maaf dimasukin dari dubur, terus ya udah nanti langsung keluar sendiri gitu. Itu aku udah nggak tahu lagi rasa malu apa enggak, aku masa bodoh, yang penting udah keluar gitu. Karena rasanya kan gak enak ya, kita belum buang air terus kondisinya lagi kayak gitu, jadi nggak enak. Makanya udah selesai, akhirnya aku ngerasa oh lega gitu kan. Terus akhirnya tapi tetap kontraksinya datang masuk sampai akhirnya di sekitar jam 11-an kayaknya ya, jam 11-an itu aku udah dibilang ayo bu kita pindah, kita mau masuk ke ruang bersalin. Jadi ternyata pas aku masuk kamar itu aku udah pembukaan 5, terus berjalan, terus aku ditambahin obat pencahar itu, ternyata tuh jadi maju, jadi cepat, jadi pembukaan 7. Di jam 11 itu aku diminta ke ruangan bersalin. Di ruangan bersalin itu aku udah gak pikirin apa-apa deh, kan tadinya tuh aku pikir aku bakalan takut atau gimana ya, cuman kalah banget sama rasa kontraksi itu. Aku gak ada rasa pengen cepet-cepet selesai juga, gak ada pengen rasa takut, pokoknya tuh bener-bener terdistraksi sama si rasa sakit itu gitu. Akhirnya udah masuk ke ruangan bersalin, itu masih sama sih, masih nunggu, karena ya nunggu pembukaannya sampai pembukaan 10 gitu kan, jadi nunggu aja. Dan itu kayaknya aku sempat dipakein obat pencahar lagi, karena mungkin nggak tahu, mungkin entah masih ada apa gimana, aku nggak tahu. Terus ternyata ketuban aku juga belum pecah, sampai akhirnya tuh dokter datang, itu tuh ketuban aku belum pecah. Akhirnya kayaknya sih diputusin untuk dipecahin si ketubannya. Jadi aku nggak ngerasain ketuban pecah secara alami, jadi aku taunya tuh kayak pas ada cus gitu, kayak ada balon di dalam, terus habis itu biar gitu, airnya biar gitu. Udah, terus itu sama lagi nunggu sampai akhirnya aku disuruh untuk untuk berusaha ngeden. Ternyata itu udah pembukaan 10. Sempet kayak aku ngerasa pas ngeden tuh bayinya tuh udah kayak mau keluar, belum masuk lagi gitu. Sampai akhirnya udah keluar, aku disuruh sama bidan batuk bu, batuk. Jadi kayak aku batuk gitu, kayaknya tuh untuk memudahkan si bayinya keluar apa gimana, aku nggak tahu. Akhirnya ya udah bayinya keluar. Jadi aku kira-kira lahirnya itu sekitar jam 12-an, si bayinya udah lahir. Ya, jadi gitu, jadi kurang lebih
setelah masuk rumah sakit itu 6 jam. Tapi dari mulai flag itu sekitar 21 jam. Ngerasa bersyukur banget karena bisa berjalan dengan cepat sampai orang tuaku kan nemenin, cuman nggak bisa masuk kan. Nah waktu itu tuh aku lahirnya hari Jumat. Mereka tuh sempat pulang dulu. Mama papaku harus sholat Jumat juga kan. Jadinya mereka pulang. Itu mereka mikirnya juga gitu, paling ntar sore, paling ntar malam gitu lahirnya. Nah, ternyata jam 12 udah lahir, jadi pas mereka buka handphone tuh kaget juga gitu, udah lahir aja gitu cepet. Sama bidan-bidan juga pada bilang, kan aku kan kayak rintik kesakitan gitu kan, tapi aku nggak ngeluh sih, alhamdulillahnya tuh aku nggak ngeluh, nggak apa, aku cuma ngerasa sakit aja gitu. Terus si bidannya ngomong gini, ibu nih udah bagus, ibu tuh biasanya anak pertama tuh biasanya suka lama, ini ibu cepet banget loh katanya gitu. Jadi kayak dikuatin gitu, jadinya aku ngerasa lebih kuat. Dan anehnya aku juga nggak tahu kenapa pas lahir itu aku nggak nangis kayak gimana, aku biasa tuh kan rada emosional gitu kan, tapi itu aku jatuhnya jadi kayak lega gitu, kayak dan juga bukan bingung apa ya, kayak nggak nyangka gitu. Ternyata ini udah ngelahirin, ternyata bayi yang selama ini ada di kandungan tuh ini udah ada nih, bentuknya udah ada, wujudnya udah ada gitu. Jadi pas selama proses dijahit itu tuh aku nggak ngerasa gimana sih gitu, nggak ngerasa sakit atau gimana, karena kayak udah terdistraksi sama anaknya gitu. Jadi kan anaknya dibersihin di samping aku lihat, terus ditaruh di sini kan IMD gitu. Terus ya udah gitu, jadi terus sama itu aku ngobrol sama suami, jadi pas proses dijahit pun santai banget antara dokter kandungan aku sama bidannya tuh kayak santai banget, jadi berjalan dengan lancar, nggak ada mewek-mewekan. Alhamdulillah juga, biasanya kalau aku mewek-mewek tuh biasanya ntar malah jadi jadi repot, jadi rempong, malah aku takut nafasnya juga nggak membantu gitu kan. Terus gimana rasanya ngelahirin normal, sakit nggak? Jujur aku ini nggak tahu ya, ini kan karena ini pengalaman pertama aku. Jadi pengalaman pertama aku ini sebenarnya untuk melahirkan atau brojolinnya itu aku justru nggak ngerasa gimana. Bukan gimana ya, aku nggak tahu ya, aku entah si dokternya ngasih obat, entah obat bius atau obat apa, aku nggak tahu, yang jadi bikin aku nggak sakit, atau rasa sakit aku tuh sebenarnya udah terdistraksi sama si rasa kontraksi aku, si rasa mules aku. Jadi tuh kayak udah beralih ke situ gitu. Jadi pas brojolinnya tuh aku kayak yang udah mungkin udah nggak kepikiran lagi tuh, udah nggak berasa lagi. Sekarang tuh ya aku ya jujur aja masih takut banget sama si rasa kontraksi itu. Cuman untungnya aku tuh bawa gimbal kan, jadi tuh lumayan ngebantu banget untuk kayak ngilangin rasa sakit. Nggak ngilangin banget sih, tapi paling nggak ngurangin. Terus apa sih yang beda selama COVID ini? Jadi kalau di rumah sakit aku itu memang aku rasa sama sih sama semua rumah sakit selama COVID ini, selama pandemi itu pasti gak boleh didampingi lebih dari satu. Jadi hanya cuma satu. Jadi aku waktu itu didampingin sama suami. Terus selama proses masuk kamar, terus sampai di ruang bersalin itu boleh masuk, karena ini mungkin normal ya, jadi boleh masuk walaupun dia agak jauh sih di sana. Karena aku memang kebetulan posisinya tuh udah dikelilingin bidan dan juga dokter kandungan. Ya pastinya kita harus pakai masker setiap saat. Jadi bayangin pada saat kita lagi gitu, itu tuh kita harus pakai masker, tetap harus pakai masker. Karena ya sama-sama menjaga sih antara kita dengan juga tenaga kesehatan yang lain juga, jadi sama-sama. Nah kalau ditanya susah nafas apa enggak, jujur aku juga udah gak kepikiran lagi. Tapi yang pasti aku tuh berusaha aja gitu, ya udah nafas sebisa aku dengan menggunakan si masker itu. Walaupun kadang ada satu momen yang aku kayak udah gak kuat, benar-benar aku buka karena aku udah yang gak kuat kan. Akhirnya tetap ditutup lagi sih sama si bidannya. Makanya salah satu saran dari aku sebelum lahiran tuh banyak-banyak jalan, terus pakai masker, jadi kayak belajar gitu. Ya, aku lahirnya di rumah sakit, bukan rumah sakit ibu dan anak, jadi ini kayak rumah sakit umum, swasta, tapi benar-benar menjalankan prosedur keamanan, protokol kesehatannya itu dengan baik, jadi aku juga ngerasa yakin. Jadi makanya aku bersyukur juga sih, walaupun di masa pandemi seperti ini, tapi diberikan kemudahan, terus juga tempatnya juga aman, nyaman, sampai akhirnya persalinannya juga pun lancar. Terus soal tes, aku cuma tes rapid. Jadi ini balik lagi ke masing-masing rumah sakit.
prosedur dan protokolnya seperti apa. Kebetulan di rumah sakit aku itu tergantung dari balik lagi ke dokter kandungannya. Nah, dokter kandungan aku itu hanya meminta untuk rapid. Jadi pas saat di IGD itu aku pas lagi pembukaan 2 atau 3 gitu, mau siap-siap masuk ke kamar, itu diambil darahnya untuk tes lab. Jadi tes lab yang umum untuk persalinan, terus kalian di tes lab rapid. Nah, terus terakhir aku mau kasih tahu gimana sih tips aku untuk mempercepat kelahiran. Yang pertama, aku sih memang banyak jalan olahraga dan banyak gerak. Terus juga aku sempat ikut yoga beberapa kali, cuman kan karena pandemi jadi aku nggak datang ke kelas. Jadi aku ikutin tuh yang di kelas-kelas yang ada di online, atau kalian bisa juga lihat di YouTube, itu juga banyak yang gratisan. Cuman harus hati-hati ya, maksudnya harus lihat juga kondisi tubuh, tanya juga sama dokternya kira-kira udah boleh belum. Terus juga aku ngerasa salah satu yang bikin aku lebih cepet ngelahirin tuh mungkin aku kasih sugesti ke anakku. Jadi ini lucu sih, aku selalu bilang ke anakku kayak gini waktu di dalam perut, aku bilang, "Dek, mama itu nggak pernah masuk rumah sakit, mama nggak pernah diopnam, jadi mama nggak pernah diinfus, ya pokoknya nggak pernah nginep di rumah sakit deh gitu. Jadi mama takut kalau nanti pas masuk rumah sakit, jadi jangan lama-lama ya," aku bilang kayak gitu. Jadi aku tuh kayak selalu ngomong gitu sama anakku supaya dia tahu kalau mamanya itu takut, jadi dipercepat ya, bantu dipercepat ya. Dan alhamdulillah ternyata dibantu dipercepat sama anaknya. Ya udah sih, kira-kira itu aja sih pengalaman aku selama melahirkan di masa pandemi seperti ini. Ya jadi ini aja yang bisa aku share, semoga membantu buat teman-teman yang lagi mau mempersiapkan kelahiran. Mungkin lagi bingung nih gimana nih selama pandemi ini gimana nih. Pokoknya tenang aja, tetap tenang, dipersiapin dengan baik. Karena menurut aku nih ya, persalinan itu gak cuma fisik doang, tapi juga mental yang benar-benar harus disiapin. Dan terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you, bye-bye.